Selamat pagi anak kami, kelas 11 IPA. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita belajar biologi sebelum kita ujian. Nah, adapun materi kita, kamu sudah tahu, coba diambil bukunya. Ya, bab terakhir apa yang kita pelajari? Nah, yaitu mengenai sistem pertahanan tubuh. Nah, dari namanya, kamu pasti tahu kira-kira apa yang akan kita pelajari. Sistem pertahanan tubuh, maksudnya di situ berarti adalah bagaimana tubuh kita itu untuk mempertahankan keadaan yang baik dari berbagai macam penyakit ataupun patogen. Nah, anak kami sudah pernah Ibu singgung bahwa sistem pertahanan tubuh kita itu terdiri atas 3 lapisan. Ya. Nah, sebagai sistem pertahanan tubuh yang pertama, yaitu adalah terdapat pada permukaan tubuh kita, yaitu pada kulit. Nah, apabila ada patogen masuk ke dalam kulit kita, maka kita itu tidak akan terkena penyakit kalau hanya pada kulit saja. Ya, kenapa? Karena itu adalah terdiri atas sel-sel yang sudah mati. Nah, kemudian sistem pertahanan yang kedua yaitu pertahanan seluler atau fagositosis. Nah, apabila sudah masuk ke dalam tubuh, maka nanti sel-sel darah putih akan memakan berbagai macam bakteri ataupun virus yang menyiapkan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu antibodi itu sendiri. Nah, anak kami di sini yang nanti kita jelaskan yaitu mengenai fungsi sistem pertahanan tubuh, kemudian mekanismenya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan gangguan-gangguan. Nah, yang pertama kita lihat apa tadi sistem pertahanan tubuh itu. Fungsinya yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari berbagai macam patogen tadi. Kemudian yang kedua, melindungi tubuh dari agen-agen penyebab penyakit. Ya, nah misalnya penyebab alergi. Ada bulu-bulu kucing, kemudian juga ada serbuk sari, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit dan mengenali ataupun menghancurkan sel-sel yang abnormal. Nah, kemudian bagaimana mekanisme sistem pertahanan tubuh kita? Nah, ada 2 macam. Nah, yang pertama yaitu pertahanan non-spesifik. Nah, non-spesifik maksudnya di situ berarti dia itu tidak terspesialisasi. Nah, berarti dia bisa untuk berbagai macam virus ataupun bakteri. Nah, jadi dia sudah dibawa oleh tubuh kita secara alamiah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pertahanan spesifik. Nah, dari namanya pertahanan spesifik berarti dia itu sudah mengenali bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, seterusnya kira-kira apa sajakah faktor-faktornya yang mempengaruhi supaya pertahanan tubuh kita itu melemah? Nah, jadi ada banyak faktor-faktornya. Coba kira-kira bisa nggak kamu sebutkan? Kira-kira apa faktornya? Ya, boleh juga sambil dibaca bukunya. Ya, coba kira-kira apa yang menyebabkan kenapa seseorang itu bisa melemah sistem pertahanan tubuhnya? Nah, keturunan bisa, ya. Coba kamu perhatikan di sekeliling kamu. Kalau ada orang penyakit diabetes, kemungkinan besar keturunannya juga akan penyakit diabetes. Berarti ada gen pada tubuhnya itu yang bisa mewarisi sifat untuk mudah terkena penyakit diabetes. Ya. Kemudian faktor umur juga bisa. Semakin tua seseorang, maka sistem pertahanan tubuhnya itu akan semakin melemah. Ya. Nah, sehingga jika ada berbagai macam bakteri ataupun virus yang masuk dalam tubuhnya, pasti akan lebih mudah terkena penyakit dibandingkan dengan yang masih muda.
Nah, kemudian berikutnya faktor stres. Nah, kamu juga pasti tahu itu. Seseorang yang sering stres itu mudah itu kena penyakit. Ya. Nah, terus apa lagi? Nah, masih banyak lagi faktor-faktornya yang lainnya. Bukan nanti kamu baca bukunya. Kemudian apa saja gangguan-gangguan yang termasuk dalam sistem pertahanan tubuh? Coba siapa dulu? Si Rizky dulu. Nah, gangguan sistem pertahanan tubuh itu berupa alergi, ya. Contoh tadi spora ataupun bulu-bulu, ya, bisa menyebabkan kita itu dengan mudah alergi. Nah, kemudian penyakit autoimunitas. Auto itu artinya sendiri, imunitas pertahanan tubuh.